Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuha talabah fasal salis rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu sebagaimana telah kita pelajari ya pada pertemuan lalu tentang masdar, ya apa itu masdar, kemudian isim ya dzaraf makan, isim dzaraf zaman ya. Dan kalian telah mengerjakan tugasnya juga. Terima kasih kepada yang telah mengerjakan tugas. Dan dimohon ya untuk lebih rajin lagi kepada yang belum mengerjakan tugas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya dua materi saja. Yang pertama adalah maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Ini adalah materi tentang pembagian kata ya. Materi terakhir tentang pembagian kata, terutama kata isim ya. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab daripada fi'il ya, tanda-tanda fi'il. Maf'ul li ajli ya. Pelajaran hari ini adalah maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Ya, maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya sesuatu ya, atau suatu pekerjaan atau suatu aksi ya, seperti qama Zaidun ijlalan li amrin ya. Zaid telah berdiri untuk menghormati atau karena menghormati Amr ya. Kenapa dimaknakan karena? Ya, di sini kan sebut maf'ul li ajli ya, maf'ul sebab atau ya kenapa ia mengerjakan perbuatan itu. Kemudian contoh berikutnya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Saya menghendaki Anda karena menginginkan perbuatan baik Anda. Maksudnya saya menjadikan Anda ini satu ya tujuan ya karena ingin daripada perbuatan baik Anda terhadap saya ya. Maf'ul li ajli lebih cenderung menjelaskan ya alasan pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Maksudnya apa? Jadi sebab dia melakukan itu, yang mengetahuinya hanyalah hatinya. Maksudnya ialah ya perbuatan yang ia inginkan ya, ia ingin lakukan karena berdasarkan alasan yang terdapat di dalam hatinya ya. Seperti dua contoh yang telah disebutkan tadi ya. Sedangkan yang bersifat fisik maka menggunakan lam ya, huruf jar. Kalau untuk perbuatan fisik dalam artian terlihat ya bentuknya, kalau misalnya tadi kan karena menghormati itu kan fisiknya tidak terlihat. Ya, dalam artian hati kita yang menghormati orang tersebut. Ya. Kemudian
Juga tadi ibtigha, ya, menginginkan. Menginginkan itu ya juga amalul qalb, ya, pekerjaan hati. Kita ingin sesuatu, ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka hanya hati kita lah yang tahu, ya. Jadi tepatnya maf'ul li ajlih ini ya amal hati, ya, amalun qalb. Amal yang memang hati ini ya menginginkan perbuatan tersebut. Untuk tugas tulis ya yang akan kalian kerjakan adalah latihan 29. Tentukan isim maf'ul li ajli dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Ya, seperti biasa kerjakannya dengan menulis teks awalnya ya, teks sempurnanya dulu. Kemudian baru kalian garis bawahi yang mana ya jawabannya. Yang di sini yang dimaksudkan apa yang ditanyakan ialah isim maf'ul li ajlihnya. Yang mana nih kira-kira isim maf'ul li ajlih dalam teks tersebut ya. Di sini teksnya adalah berupa ayat Al-Qur'an ya, lebih mudah ya ketika kita menganalisis teks dan teksnya berupa Al-Qur'an. Karena memang bahasanya ya lebih mudah dipahami, pertama ya. Kedua, memang banyak ya daripada tafsir-tafsir sudah membahas tentang i'rab lughawinya ya, i'rab secara lengkapnya ya dalam tafsir-tafsir khusus. Jadi kalian bisa ketika ingin mencari jawabannya bisa merujuk kepada tafsir i'rab apa i'rabu tafsir gitu ya. Di kitabnya itu ada semua lengkap ya. Di sini ada 6 teks. Saya minta kalian semua mengerjakan ke-6-nya ya. Teks pertama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Misalkan kalau ada dari kalian yang bingung, silakan ya membuka i'rab tafsir i'rab ya yang banyak terdapat di Google. Nanti kalian cari ya, kemudian kalian kerjakan dari sana ya, dilihat cari yang mana maf'ul li ajli. Kemudian nomor 2, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Teks yang ketiga, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Ya, teks yang keempat, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Teks yang kelima, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya, teks yang keenam, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ya. Jadi saran saya ketika kalian ingin mencari maf'ul li ajli, pahami dulu arti daripada teks tersebut ya. Di sini adalah teksnya berupa ayat Quran ya. Pahami dulu artinya secara detail, kemudian cari ya maf'ul li ajli. Ingat maf'ul li ajli adalah amalul qalbi ya, pekerjaan hati. Maka cari arti yang dari teks ini, cari arti yang pas yang mana amalul qalbi ya, amal hati ya. Kemudian bahasan berikutnya ya, maf'ul ma'ah merupakan isim yang dibaca nasab, yang disebutkan untuk menjelaskan seseorang atau sesuatu yang menemani atau membarengi seseorang atau
lainnya dalam melakukan suatu aksi atau pekerjaan. Ya, jadi maf'ul ma'ah ini ya dalam konteks artinya yaitu satu pekerjaan dengan fa'ilnya. Ya, maf'ulnya ini satu pekerjaan dengan fa'ilnya. Ya, satu pekerjaan ataupun satu tempat dengan fa'ilnya. Maka disebut maf'ul ma'ah. Maf'ul atau subjek yang membarengi fa'il, selalu membarengi fa'il. Di sini contohnya ja'a al-amiru wal jaisha. Ya. Amir telah datang bersama, ingat artinya itu bersama dengan tentara. Jadi dalam maf'ul ma'ah ini ya terdapat wawu yang mana wawunya disebut wawu ma'iyah ya. Selalu ada wawunya ketika kita ingin menggunakan maf'ul ma'ah karena di sini adalah wawu ma'iyah ya. Yang artinya bersama. Istawal ma'u wal khashabah. Ya. Air itu telah rata dengan kayu, telah sama dengan kayu. Ya, rata di sini sama, ketinggiannya sama dengan kayu air itu. Ya. Dan ingat maf'ul ma'ah ini harokatnya atau i'rabnya dengan nasab ya. Karena dia sebagai maf'ul. Ja'a al-amiru wal jaisha ya, fathah kan. Istawal ma'u wal khashabata. Dia fathah ya harokatnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan, dia itu selalu bersamaan dalam tempatnya ya. Tempat dan waktu jelasnya ya. Karena ja'al amiru wal jaisha ya, dia datang bersama si tentara ini datang bersama Amir ya dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Ya, istawal ma'u wal khashabata, air itu telah sama tingginya dengan kayu. Ya, berarti tempatnya sama. Gitu. Kemudian untuk latihan berikutnya ialah latihan ke-30. Latihan tulis ya. Ini tugas tulis kalian ya, latihan 30. Tentukan isim maf'ul ma'ah dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya, sama seperti tugas-tugas yang lalu ya. Tulis dulu teksnya secara lengkap, kemudian baru digaris bawahi ya. Di sini ada 3 teks saja ya, 3 teks ayat. Yang pertama, walladzi tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian yang kedua ialah fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Teks yang ketiga ini teks hadis ya. Qalat Aisyatu kuntu aghtasilu ana wa rasulallahi min ina'in wahidin baini wa bainahu. Hadis muttafaq alaih. Dan untuk teks ya, latihan teks hari ini saya tidak akan mengirimkan fotonya ya, tidak akan mengirim fotonya, kalian catat berdasarkan pendengaran kalian dalam video kali ini ya. Adapun untuk tugas videonya, saya minta kalian untuk meringkas, ingat, meringkas pelajaran hari ini ya, yaitu maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah beserta contohnya. Ringkasan beserta contohnya ya. Kalau ringkasan berarti boleh melihat ringkasannya ya, beserta contohnya. Kemudian ya minimal 1 menit, maksimal sampai selesai tugas membuat videonya ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.